Untuk apa sih sebenarnya? Ya, seringkali kita pagi hari, apalagi kalau kita tidak ada kesibukan lain selain atomi, dalam artian tidak bekerja, ya, tidak ada buka toko, begitu ya, kita bingung mau ngapain gitu ya, mau ngapain dulu nih yang harus kita lakukan, betul nggak sih? Nah, harapan saya dengan kita Zoom pagi, begitu ya, kita bisa berbagi, saling berbagi cerita, saling menambah wawasan, begitu ya, pengalaman ya, seperti itu, supaya setiap kita itu di pagi ini punya inspirasi ya. Nah, harapan saya teman-teman, ayo saling ya, saling untuk saling menginspirasi, saling membagikan cerita yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk kita semua, apapun ya. Dan yang paling utama, teman-teman, untuk memulai hari, kita harus bisa membawa serta Tuhan, ya, ya, apapun agama kita, kita boleh nanti boleh apa itu namanya berdoa, ya, bergantian boleh, secara Muslim juga boleh, secara Islam, secara Kristen, Katolik, Hindu, Buddha boleh, ya. Nah, kita yang lain, yang agamanya lain, dari teman-teman yang memimpin doa, kita menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan kita. Dan ini saya rasa sangat bagus sekali, mengingat kita ini adalah manusia, ya, yang manusia yang tidak pernah luput dari dosa, kesalahan, ya, seperti itu. Dan saya mungkin akan mendahului ya. Kemarin saya sharing di Facebook, TikTok, dan Instagram saya. Silakan teman-teman boleh follow, subscribe gitu, Ida Odolwati. Nah, di sana saya memberikan perenungan ya atas apa yang saya alami hingga saat ini saya ada sebagaimana saya ada sekarang ya. Ternyata sering kita tuh berpikir begini ya, aku bisa seperti sekarang ini itu karena dukungan dari orang-orang yang mengasihi saya, mencintai saya, yang baik dengan saya, yang peduli dengan saya, yang mendukung setiap apa yang saya kerjakan. Pernah nggak teman-teman merasa seperti itu? Pernah. Hah? Oh ya, lo pun neneng ya. Jadi pasti kita pikirannya begitu ya. Terima kasihnya pada orang-orang yang sudah memberikan dukungan secara positif kepada kita. Nah, ternyata teman-teman setelah saya merenung begitu ya, saya bisa seperti saya sekarang ini, itu saya melalui proses tidak hanya dengan orang-orang yang mengasihi saya, tidak hanya dengan orang-orang yang peduli dengan saya, yang sepakat dengan apa yang saya kerjakan, tetapi saya ada bersama dengan teman-teman yang aduh nyebelin ya, yang jelehin, dia kan pengen kata-katanya, sikapnya, kelakuannya, pokoknya bikin enek di hati gitu ya. Nah, kita itu pasti berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Entah itu teman, sahabat, sahabat kita sendiri, entah itu keluarga sendiri, ya kita berhadapan seperti dengan orang-orang seperti ini. Terus lagi ketika kita nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit, kita ngutang 1.000, 2.000 saja nggak dikasih. Padahal ketika kita ada, kita dengan sukacita membantu mereka, ya. Nah, itu rasanya mangkel, jengkel gitu ya. Pasti kecewa gitu ya. Nah, tetapi kemudian melalui perenungan saya berpikir begini, oh iya Tuhan, kalau aku tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang yang membuat aku marah, orang-orang yang membuat aku sebel, membuat aku itu sakit hati gitu ya. Saya mungkin tidak sekuat seperti sekarang. Dan saya mungkin tidak bisa menjadi leader di Atomi, leader Anda, saya tidak bisa. Kenapa? Loh, Atomi itu begitu datang, misalnya nih, Cik Wicuk ngumpulin 5 orang.
orang-orang baru yang benar-benar saya baru ketemu karena Cik Wiju, begitu saya nggak kenal orangnya, begitu ya. Ternyata karakternya berbeda-beda. Kalau saya tidak pernah berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, 5 orang ini, maka mungkin ya saya akan berantem dengan mereka. Mungkin atomi saya akan berhenti. Betul? Ya, karena memang kita itu akan bersinggungan, kita akan hidup ya, seumur hidup kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Lalu apa yang kemudian saya eh, ingin sampaikan kepada teman-teman ya. Dengan apa perenungan saya itu, saya sangat-sangat bersyukur. Jadi saya mencoba lagi untuk saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak memendam kecewa begitu ya kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, dan saya berterima kasih. Saya berusaha untuk terima kasih Tuhan. Saya sudah dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin, yang nyeleneh, yang anjelai. Ya ampun, biasanya aku tolong ini, aku minta tolong secuil aja dia nggak mau tolong. Ya, saya berterima kasih. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah bertemu dengan member-member ya, orang-orang ya yang nyebelin, jelehi gitu ya. Terus apa yang Anda lakukan? Oke, silakan berbagi teman-teman. Silakan. Ali, Bu Nenek mau mau sharing boleh, silakan Bu. Dengerin aja deh. Boleh kok, ngomong boleh, ngobrol apa aja boleh, silakan. Ada yang mau mau apa namanya sharing boleh, silakan. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Halo Bu Aci, semangat pagi. Ya, mau Silakan mau Bu. mau cerita aja. Jadi ada Mm-mm. salah satu member, sebenarnya dia itu belum begitu mudeng mungkin ya Bu, tapi itu dia kayak agak gengsi gitu loh. Jadi suatu hari udah lama, udah sekitar 2 bulan off gitu dia. Tapi saya selalu selalu kirim ini kan, selalu kirim WA apa aku sharing tentang motivasi, tentang Mm. semua. Kalau kayak Bu Ida itu aku share ke dia. Terus dia akhirnya bertanya bahwa dia itu sebenarnya belum mudeng sharing gimana sih gitu. Jadi ya memang kita mesti, walaupun orangnya kadang-kadang nyebeli, kadang-kadang bener kata Bu Ida ya, tapi kita sebagai sebagai leader ya harus harus bersabar dan harus mengayomi member-member kita yang kadang-kadang sifatnya mungkin nggak sejalan dengan kita, tapi bagaimanapun kita harus tetap ngopeni, harus merangkul gitu. Jadi akhirnya saya jelasin bahwa ini harus gini, belanjanya harus gini, harus berbagi. Misalnya kalau ID-nya, PV-nya sudah mencapai 300, nggak harus belanja di ini kita, jadi harus dilempar, berbagilah istilahnya ke bawah-bawah kita. Jadi kita tetap memang harus selalu mengedukasi untuk member-member kita yang bermacam-macam tabiatnya, hatinya. Itu aja deh, tetap semangat dan terus berjuang. Gitu aja Bu Ida. Luar biasa. Ya, akhirnya kita akan ketemu ya orang-orang seperti itu ya. Jadi apa itu namanya yang penting kita sendiri dulu ya. Dari kita sendiri ada perubahan ya. Saya pun begitu. Saya berjuang untuk saya Ada bisa posisi kertas nggak? berubah ya, berubah. Kalau kita bertemu dengan orang yang temperamental begitu ya, berarti apa yang kita ubah? Kita sendiri harus belajar sabar ya. Seperti itu. Oke, ada yang lain yang mau sharing silahkan.
Ayo, kayaknya ada Bu Lina nih. Ayo, SA. Datang nggak Bu Lina? Kita ketemu. Tadi mana? Kayaknya ada ya. Ada, Lina ada. Bulan ini kayaknya nggak ikut Bu Aci. Oh, gitu toh. Bulan Aku dep padahal itu. bulan depan lah ya kita ketemu. Oke, oke. Sip, sip. Ya, ada yang mau sharing silahkan. Ya, ini teman-teman Juli ya, Juli, yuk kita berjuang bersama ya, berjuang bersama yang maksimal ya, sampai maksimal. Mulai di kolek ya, teman-teman yang mau naik mastership, kira-kira produk apa untuk diri sendiri yang habis ditulis. Ya, jadi kira-kira bisa untuk kebutuhan diri sendiri itu apa saja, kemudian untuk rolling produk berapa, apa saja itu ditulis. Nah, kira-kira berapa PV ya. Nah, dari berapa PV itu kita sudah tahu ya kekuatan dari belanja kita. Lalu kemudian kita mulai melihat member-member kita di bawah kita ya, member-member kita di bawah kita mereka ditanya kira-kira stoknya untuk Juli apa yang sudah habis, apa yang mau dibeli ya. Nanti kita akan mengadakan apa namanya promo intern ya, promo intern seperti itu ya. Nanti tanggal 16 sampai akhir bulan ya. Seperti itu supaya semuanya bisa berjalan dengan maksimal ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan teman-teman, boleh. Oh iya, tambah lagi itu tadi yang bersangkutan tadi itu bilang gini, aku nggak mau pakai produk skincare-nya Bu Aci. Oke, nggak apa-apa. Kan Atomi kan banyak banget. Saya bilang begitu kan. Terus dia Hmm. bilang, saya pakai Shiseido. Sorry saya sebutin katanya. Oh iya, saya tampung dulu Bu Ida nanti kalau saya ketemu lagi mau saya jelaskan. Shiseido itu nggak wenen yang di gitu kan. Iya. Harganya berapa? Nah, iya gitu aja. Aku tampung dulu, aku Nah, kumpulin dulu. Nanti suatu saat akan aku jawab gitu pertanyaanmu si Sedo yang kamu pakai apa dan harganya berapa gitu. Gitu aja. ya. Ah. Ya, ada lagi? Aku sharing deh Bu Ida. Ya, silahkan, silahkan, Cik. Iya, ya memang untuk seperti Bu Ida bilang, super sabar. Itu di Atomi memang ketemu banyak macam orang ya Bu Ida. Ya. Mm-mm. Sama kayak Bu Aci begitu. Aku juga ada pengalaman ketemu orang nggak mau member. Ini Hmm. orangnya udah tua, tapi punya duit banyak. Ya pakainya jutaan hat. Ya Hmm. gitu. Dia pertama kali nggak mau tuh, lama-lama tertarik, tak ceritain. Terus akhirnya dia belinya nyicil. Oke, Hmm. sabun apa masker dulu dia beli. Nyobain maskernya, enak yuk maskernya, ternyata kenceng. Tapi minta yang ada kolagennya ada ndak? Aku yang kenceng kayak gini tapi ada kolagennya. Terus aku tetap layani, tetap layani. Sabar. Kadang kalau itu ngomongnya, masa jualan kamu nggak pakai modal katanya. Kamu modalnya mana? Maksudnya belikan dulu toh, eh, baru tak bayar gitu. Kalau tante suruh transfer dulu nggak mau katanya gitu. Padahal wong sugih tapi nggak mau. Ya udah pelan-pelan tak belikan dulu gitu. Sekadang kalau kita suruh orang, ini beli ya, tapi harus transfer dulu tante gitu. Wong barangnya belum nyampe, kamu gimana sih jadi penjual kok begitu? Mindsetnya dia itu masih model lama gitu loh.
jualan ya kayak kamu ada stok gitu. Tapi ya orang tua kan dijelasin susah ya. Jadi kita ya udah sabar aja. Dia nggak jadilah kalau kayak gitu, dia bilang gitu. Nggak jadi beli karena dia bukannya tante nggak percaya ya katanya. Mau ngasih duit dulu ngomongnya gitu. Bukannya tante nggak percaya ya gitu. Tapi nggak mau ngasih gitu. Jadi akhirnya udah tak belikan dulu produknya, baru datang baru tak kasih. Kedua kali tak ajakin belanja dulu juga ngomongnya yang sama. Jadi ya udah tak belikan lagi, tak belanjakan lagi baru kasih beli produk lain. Jadi memang harus bersabar seperti itu. Macam-macam orangnya, ada uang tapi kayak gitu gitu loh. Ongkir, ada ongkirnya tante, aku terus terang nih dari sana segini, harganya segini. Ada ongkirnya, wis murah tante, 4.000 aja ongkirnya, aku bilang. Gak mau bayar, itu. Jadi ya sudah, ngalah, nggak rasa bayar ongkirnya gitu. Tapi dia suka, lama-lama suka sama Atomi, maksudnya nggak cuma nyoba masker, dia mau nyobain vitaminnya gitu. Jadi Makanya setelah ya, terima kasih Cik Bicu ya. iya, hmm, eh kita kesabaran kita itu akan terbayar dengan kepuasan mereka memakai produknya. Ketika mereka puas, mereka udah nggak gengsi lagi, nggak galak lagi, gitu loh. Apalagi dengan ditunjang kita yang sabar, betul? Nah ini ya, jadi kita nggak usah mikir terlalu apa ya, hitung banget ya, sampai jelimet. Itu juga nggak baik ya. Kita harus tarik ulur ya, sesekali ya udah tante kali ini aja ya, aku kasih free ongkir ya, besok ongkir loh gitu ya. Seperti itu. Kita kalau misalnya ya sesekali karena dia sering beli gitu ya. Ya udah, oh oke lah. Ya, masa ongkir gini-gini lah. Gimana tante beli di mana-mana juga ongkir. Tante beli ke pasar juga butuh bensin tante gitu ya. Jadi kita pakai bahasa yang enak, yang nyaman begitu. Jadi orang akan puas ya. Memang di sini tuh rasanya mau nelen aja nggak bisa ya, maunya nelen dia gitu. Tapi ya itulah ya kita karena kita bisnis kita adalah bisnis manusia di mana kita semuanya itu nggak bisa meminta atau berharap orang-orang ini kemudian sepaham dengan kita. Orang-orang ini kemudian eh, benar-benar percaya sama kita. Itu nggak bisa. Di awal itu nggak bisa. Sudah, kita bangun aja kepercayaan itu sampai akhirnya mereka sendiri mengakui, ya, aku percaya sama kamu lewat mulut lidahnya atau dengan repeat ordernya. Ya, jadi kadang orang-orang yang kaya ya, yang orang-orang gengsinya tinggi begitu ya, mereka nggak akan terucap terima kasih pun nggak terucap, ya toh? Nggak apa-apa. Yang penting repeat ordernya terucap. Iya nggak? Nah, itu aja. Kita mau ngapa? Iya kan? Mau berantem. Ya nggak perlu toh. Gimana-gimana kita butuh mereka. Ya, gimana-gimana kita itu memang berjuangnya dengan orang-orang, dengan manusia. Inilah yang membuat kita itu harus dibangun ya. Makanya Atomi itu saya seneng banget dengan motonya, dengan filosofinya ya. Itu membangun kita loh tanpa sadar loh. Benar nggak? Satu aja moto terakhir, nomor 4. Melayani dengan kerendahan hati. Wah, tamparan keras deblok. Baca tok gampang. Menerapkan itu yang setengah mati. Benar enggak? Kenapa? Kerendahan hati itu dituntut bicara tentang kasih, tentang cinta. Ya kan? Nah, cinta ini, kalau kita jatuh cinta itu menutup segalanya. Misalnya nih, kalau saya cinta dengan si A begitu ya. Orang lain ngomong, kenapa kamu mau sama si A? Udah hitam jelek, tapi menurut saya ganteng. Nah, ya kan? Biasanya kita kan bersikukuh.
Apa orangnya pelit? Enggak kok, sama saya baik. No, ya kan? Orang ini kalau kasar, enggak kok dia lembut romantis. Nah, itu ketika kita lagi jatuh cinta. Makanya cinta itu akan menutupi semua kekurangan member-member kita. Ya. Kita marah boleh karena kita manusia. Kita kecewa boleh, kita manusia. Tapi kita nggak boleh simpen. Kalau kita simpen, nanti kayak belangkon, bedolnya di belakang. Nah, ini nggak boleh ya. Di depannya oke, baik-baik ya. Lalu di belakangnya, awas kue. Nanti kalau kamu punya masalah, lihat aja, aku matiin kamu, kesempatan aku, dan seterusnya. Jangan ya. Tapi kita tetap dengan kasih kita, ya kita mengampuni dia, ya Tuhan ampuni saya. Kalau saya mungkin menyakiti dia sehingga dia marah sama aku, sehingga dia memperlakukan aku, sehingga dia nyebelin ke aku, ya ampuni saya dulu. Bukan ampuni dia dulu, saya dulu. Nah ini kerendahan hati. Loh Bu Ida, aku nggak salah kok, dia yang salah. Ya iya, setiap orang akan ngomong kita yang benar. Ya enggak? Siapa di sini yang mau disalahin? Jarang yang mau, ya kan? Karena kita manusia, punya harga diri, ya kan? Punya apa itu namanya? Keinginan untuk diakui, keinginan untuk eh, dibenarkan dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus benar-benar memahami, ya. Jadi teman-teman, yuk di Atomi ya, kita semuanya tidak hanya bertumbuh secara finansial, tapi bertumbuh secara emosional, attitude ya, apa karakter hidup kita ya, seperti itu kita bertumbuh bersama. Jangan sampai membuat itu ya karakter kita membuat member-member kita kecewa, membuat bisnis kita jadi macet, ya kan? Ya. Nah, ini jangan sampai. Mungkin kita seolah-olah ngalah, mungkin seolah-olah kita direndahkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk apa? Kita pakai, saya itu memakai falsafah per. Tahu? Per. Nah, per itu kalau ditekan segini, ya, per itu segini nih. Ketika ditekan, kan dia bisa mengecil, mengerucut ya. Dia akan membalnya segini. Ya, tapi ketika kita tekan sampai bawah, dia membalnya akan lebih tinggi lagi, melambung tinggi. Nah, kita ketika kita direndahkan, teman-teman, pikirkan bahwa kita ini per yang sedang diturunkan untuk kemudian kita melambung tinggi, naik. Melalui apa? Melalui perubahan dari diri kita, ya, kesabaran, ya, kemudian kebaikan hati kita, karakter kita, pengampunan kita, dan saya yakin saya percaya orang yang merendahkan kita, dia akan mikir ulang. Ini orang sudah aku hina, sudah aku maki-maki, udah aku marahin, udah aku, pokoknya aku rendahkan sedemikian rupa. Kenapa sih masih baik sama aku? Nah, ini yang penting. Benar nggak? Pasti orang akan penasaran. Akhirnya dia luruh. Luruh melihat apa? Melihat ketulusan hati kita, melihat kebaikan kita. Ya, dan di saat itulah teman-teman sudah menggandeng orang untuk bersama-sama dengan Anda naik bersama, ya. Oke, ada lagi? Halo, selamat pagi Pak Johan, salam kenal. Ci Indah, Ci Indah, halo. Ci Indah, kalau Ci Indah udah kenal. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Johan, salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Pak Johan gimana dengan Atomi? Sudah paham? Saya kebetulan baru join beberapa hari aja, jadi saya lagi mengikuti aja dulu ini arahan-arahan dari para senior. Oh ya, Pak Johan kebetulan memang
kami itu setiap minggu 3 kali di pagi hari, Senin, Rabu, dan Jumat untuk meeting pagi ya, di mana meeting ini kita bisa berbagi cerita, pengalaman memakai produk, pengalaman di keseharian kita untuk kita memotivasi, saling memotivasi satu. Yang kedua, kita nanti akan berdoa bersama untuk mengawali hari kita. Ya, seperti itu juga mendoakan teman-teman yang lain boleh memakai kalau misalnya ada teman misalnya Mbak Windy Muslim begitu boleh secara apa itu namanya Islam ya berdoa nanti yang lainnya mengikuti gitu ya. Nah, yang nanti ternyata ada Bu Ida yang Kristiani gitu ya, yang Kristen. Saya berdoa secara Kristen ya. Nanti teman-teman mengikuti apa itu namanya? menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, intinya di sini Pak Johan, ayo kita bersinergi bersama-sama membangun komunitas yang sehat. Komunitas di Indonesia itu sangat-sangat majemuk, tidak hanya satu suku, banyak sekali suku-suku, etnis juga banyak, agama juga banyak, ya. Kemudian yang pasti itu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang join di Atomi itu pasti karakternya berbeda-beda. Nah, disinilah letaknya pentingnya kita memahami filosofi perusahaan, kemudian motonya perusahaan, supaya kita sendiri dibentuk, Pak. Ya. Dan saya terima kasih sekali, Pak Johan, luar biasa. Ini saya dengar dari Pera tentang kalau Pak Johan sudah membawa teman-temannya ya 5 orang, wow luar biasa ya. Mudah-mudahan melalui produknya Atomi Pak Johan terutama itu bisa menjadikan teman-teman smart konsumen ya. Smart konsumen itu apa? Smart konsumen satu adalah orang atau konsumen yang dia mampu menomorsatukan memilih produk yang kualitasnya baik, bagus. Sehingga dia menginvestasikan uang untuk kesehatannya. Satu. Yang kedua, smart konsumen menurut saya adalah orang yang mampu melihat ketika dia mengeluarkan uang untuk berbelanja produknya, dia kemudian tidak hanya mengeluarkan, tetapi dia pun bisa memasukkan kembali uang yang dia berikan ke perusahaan ini untuk menjadi pemasukan. Nah, ini butuh yang namanya sistem. Sistem pemasukan, sistem penghasilan yang dibuat oleh Atomi ini luar biasa sekali. Ya. Nah, nanti marketing plan-nya itu sangat-sangat sederhana. Setiap orang yang mau memakai produk Atomi, dia bisa mendapatkan uang dari Atomi. Apalagi kalau dia mau cerita Atomi mengajak orang untuk mencoba produk seperti itu, uang itu datangnya semakin cepat. Ya, seperti itu. Jadi kecepatan kita mendapatkan uang di Atomi adalah secepat kita menceritakan kepada banyak orang. Ya, itu. Jadi itu saja, Pak. Jadi intinya yang penting adalah ngajak, cobakan produknya. Berjuang untuk dia mau mencoba produk. Entah itu vitamin C, body lotion, sabun, sampo, atau apapun sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Semangat ya Pak Ya, Johan. Biasa. ya, baik Mbak, terima kasih. Ya, nanti malam juga ada Zoom, Pak. Jam berapa? Jam Ko Weli bisa nggak nanti diajukan ya, Ko jam 19 ya, Ko? Oh, oke. Ya, Baik jam Mbak. 7. Ya, Diajuin. Terus Ah, jam 7. saya mesti tanya Maria dulu karena dia sudah siapin jam 8, Bu. Oh ya, oke. Nah, dia bisa ya, Kak, Tolong juga. tanyakan ya. Terus karena saya juga mau Zoom dengan beberapa tim untuk persiapan Juli ya, untuk persiapan Ya, Juli. Terus apa Pak Johan tinggal di Jakarta di mana Pak Johan? Saya sebetulnya bukan di Jakartanya, tapi di Tangerang Selatan. Di Tangerang Tangsel. Ya. Oke ya.
Kapan-kapan nanti saya juga ada beberapa tim di Tangsel. Ciilan juga di Tangsel ya, kalau nggak salah ya. Ya, nanti kita ketemu ya Juli. saat saya ke Jakarta Juli, Pak. Kalau Juni ini saya kebetulan ribet banget, ada beberapa jadwal yang nggak bisa saya pergi dari Jogja. Nanti kita ketemu ya Pak. Kita coba untuk memperkenalkan lebih lagi, mendalami lebih lagi tentang atomi ini. Ya, baik Oke, Pak. ya terima kasih. Baik, yuk. Masih. Ini udah 9.33. Kita berdoa. Siapa yang mau berdoa, monggo. Bu Ida ada masukan boleh? Ayo. Boleh. Gimana? Eh, saya ngajak orang Zoom tapi selalu bilang kok mepet banget waktunya. Itu mungkin perlu apa di share-nya lebih 1 hari sebelumnya kali Bu Ida. Nah, ini Cik, jadi gini ya, di-share 1 hari sebelumnya lupa. Hmm. Orang Ya, barunya pasang pada alarm. Oke? Jadi pasang alarm aja, reminder ya, supaya bisa mengingat, oh jam sekian, oh ada Zoom. Oh ada Zoom. Oh ada Zoom. Nanti lama-lama juga akan terbiasa dan akan mencari, kok nggak ada pengumuman ya kalau ada Zoom. Nah, ya. kalau sudah menjadi habit, ya, kita itu butuh orang-orang yang habit, ya. Jadi saya rasa gini, Ci, kalau kita semuanya mengikuti keinginan semua orang, ya, kita nggak akan bisa pernah melangkah, karena beda-beda. Akhirnya kita diikat di situ. Jadi melangkah. Nah, kita tinggal kalau ada seperti ini, solusinya apa? Solusinya pasang alarm. Setiap Senin, Rabu, Jumat. Jam 9.15. Jangan jam 9.30 kelamaan. Nanti lupa. Ya. 9.15. 15 menit aja untuk menunggu. Nah, nanti hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis ada Zoom juga. Jam berapa? Misalnya di alarm jam 7 begitu ya. Kalau jam 7 kok mana sih nggak ada linknya? Baru tanya gitu ya, seperti itu. Itu lebih baik saya rasa ya. Karena Oke. kalau ngeladenin orang 7.000 lebih, stres saya. Maunya beda-beda ya. Ya, Ya, oke Bu. makasih Terima Ciwijo kasih. ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau doa? Kalau nggak ada, saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan sudah memberikan kami hari yang cerah, hari yang penuh sukacita, dan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara yang luar biasa, member-member Atomi yang luar biasa, yang Tuhan berkati dari seluruh penjuru Indonesia, Tuhan. Terima kasih, sekalipun kami hanya melalui media Zoom, tetapi kami percaya, kami yakin ini akan membuat bonding kami semakin erat, kami semakin mengenal satu sama lain, kami boleh saling mengasihi. Tuhan ingatkan juga untuk kami terus merendahkan hati kami, untuk kami terus sabar. Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat untuk kami untuk berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, dan melakukan apapun yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Di hari ini Tuhan kiranya sertai, berkati kami, supaya kami boleh menjadikan Atomi ini sebagai kendaraan kami, di dalam kami mengenalkan produk yang baik, di dalam kami memberikan solusi-solusi yang baik untuk orang-orang yang membutuhkan, baik untuk produk maupun untuk bisnisnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kendaraan yang akan kami tumpangi, berikan kami keselamatan, berikan hikmat, marifat, lidah mulut bibir kami, supaya kami berkata-kata yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat untuk kami semuanya, sehingga kami semuanya boleh menikmati setiap kekayaan dan kemurahan, kebesaran dari nama Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan teman-teman kami yang saat ini sakit, yang saat ini dalam pergumulan, dalam kesehatan yang tidak baik maupun finansial yang tidak baik. Tuhan kiranya Tuhan tolong,
supaya mereka boleh memakai Atomi ini sebagai kendaraan. Berkati juga hamba-Mu ini, Tuhan, di dalam memimpin, menolong teman-teman, membersamai teman-teman, dimanapun mereka berada, hamba-Mu boleh semakin bijaksana, hamba-Mu semakin sabar, hamba-Mu semakin penuh kasih, sehingga hamba-Mu boleh diduplikasi oleh member-member hamba ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengawali hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yuk, kita serukan semangat kita. Open mic. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Terus belajar, terus berjuang, terus bergerak. Ayo, bisa. Semangat ya teman-teman. Tuhan berkati.